نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua selaku hamba-Nya, untuk melaksanakan salat asar secara berjamaah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita semua untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini, majlis yang didatangi oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, majlis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman dari taman-taman surga Allah Azza wa Jalla. Apalagi majlis yang kita duduki sekarang pada kesempatan kali ini dilaksanakan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan yang akan kita dapatkan lebih besar biiznillah taala. Dan duduknya kita di dalam majelis ilmu ini, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan bagi kita, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Jadi kita duduk di dalam majelis ilmu ini, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Dan ketika Allah menginginkan kebaikan bagi kita, kita harus senantiasa tetap bersemangat untuk datang ke dalam majlis-majlis ilmu, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu bagi seseorang yang duduk di dalam majlis ilmu ini. Bahkan para sahabat, karena saking taunya mereka, dan para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk duduk di dalam majlis ilmu. Bahkan di antara mereka ada yang hanya menyisakan 2 jam saja untuk mencari nafkah, dan sebagian besar waktunya digunakan untuk talabul ilmi, karena mereka tahu keutamaan yang akan mereka dapatkan ketika mereka duduk di dalam majlis ilmu ini. Dengan cara ini seseorang bisa menyelamatkan keluarga, dirinya dan keluarganya dari neraka Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya tentang semangat beliau di dalam talabul ilmi, beliau mengatakan kal mar'atil mudhillah waladaha. Jadi semangatku di dalam talabul ilmi
mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan ibu ini tidak memiliki anak yang lain. Ya. Jikalau seandainya kita bayangkan, ya, bagaimana seorang ibu yang hanya memiliki satu anak, kemudian dia kehilangan anaknya, setelah itu dia akan mencarinya. Jadi seperti itu semangat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam talabul ilmi, seperti seorang ibu kehilangan anaknya, dan anaknya itu satu-satunya, tidak ada anak yang lain. Ya. Jadi kalau semangat kita seperti itu, berarti kita pantas dibandingkan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan kita di tempat yang mulia ini merupakan keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka patut kita harus mensyukuri nikmat yang besar ini, ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang fikih al-i'tikaf atau hukum-hukum yang berkaitan dengan al-i'tikaf. Ya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Kemudian siapa yang diperbolehkan untuk menjalankan ibadah i'tikaf? Kita akan menyebutkan sedikit demi sedikit, ya, hukum-hukum seputar al-i'tikaf, ya, ibadah al-i'tikaf. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang hukum i'tikaf, ya, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan menjalankan ibadah ini, ya, seperti yang biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya adalah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi sebelum kita masuk pembahasan fikih al-i'tikaf, ya, saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang keutamaan 10 malam terakhir. Ya. Ya. Dan setiap dari kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan, dan bulan di mana Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan amalan soleh seorang hamba. Ya. Tapi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan lebih memberikan pahala yang luar biasa bagi seseorang yang memaksimalkan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari-hari biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ajwad, orang yang paling dermawan, dan orang yang paling baik, orang yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mendekatkan diri beliau, memaksimalkan ibadah beliau di bulan Ramadan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memaksimalkan ibadahnya lagi di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala seseorang, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang, ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam hadis qudsi. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi seorang hamba yang memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan, ya, dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Dan yang tahu kelipat gandaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi yang tahu berapa besar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal soleh seorang hamba hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian tabi'in yang berijtihad dalam masalah ini, seperti Al-Imam Zuhri. Beliau mengatakan, ya, salatnya seseorang di bulan Ramadan itu melebihi 1000 kali salatnya seseorang di bulan-bulan yang lain. Ya. Sedekahnya seseorang di bulan Ramadan itu melebihi 1000 kali sedekahnya seseorang di bulan yang lain. Ini ijtihad, ya, ijtihad yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki lebih dari itu. Ya, kita mungkin melihat 1000 itu adalah sesuatu yang banyak sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki. Ya, barangkali Allah melipat gandakan pahala seseorang menjadi 1.000.000 kali, 1 miliaran kali, kita tidak tahu. Kita mendengarkan 1000 saja kita sudah, ya, mengucapkan Masya Allah. Apalagi kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah lipat gandakan amal soleh kita sebanyak jutaan atau miliaran kali. Ya, ini diantara hal yang bisa memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat, ya, memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan, memperbanyak salat sunnah, ya, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lain, ringan untuk memberikan sedekah di bulan Ramadan, ya, karena amal soleh yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di bulan Ramadan secara umum, ya. Dan Nabi SAW di dalam hadis Aisyah, ya, beliau mengatakan, kana Nabi SAW yajtahidu fil 'ashr al-awakhir, ya, akthar, ya, min ghairihi. Bahwasanya Nabi SAW lebih memaksimalkan ibadah atau amal solehnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ya. Dari hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa, Nabi SAW, ya, lebih mengutamakan, lebih memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan di 10 malam terakhir atau di 10 hari terakhir, Nabi SAW lebih-lebih lagi memaksimalkan ibadahnya dibandingkan dengan hari-hari di bulan Ramadan seperti 10 hari awal bulan Ramadan atau 10, ya, pertengahan bulan Ramadan. Jadi ini tahapan-tahapan ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau meningkatkan ibadah beliau SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Ya. Beliau SAW di dalam hadis Aisyah, ya, kana Nabi SAW shadda mi'zarahu, di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau mengencangkan sarungnya, wahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Di 10 hari terakhir Nabi SAW itu mengencangkan sabuknya, ikat sarungnya. Jadi para ulama mengatakan beliau SAW tidak menjimai, ya, bersetubuh atau berhubungan dengan istri-istrinya ketika sudah tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya di 20 hari yang sudah beliau SAW lewati di bulan Ramadan, beliau masih, ya, berhubungan dengan istri-istri beliau SAW. Tapi ketika tiba 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sabuknya. Ya. Jadi ini saking
ya, utamanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Wa ahya lailahu, dan Nabi SAW di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau membangunkan atau menghidupkan malam-malamnya. Artinya di sini Nabi SAW tidak tidur malamnya, menghidupkan malamnya dengan menjalankan salat, memperbanyak ibadah salat sunnah, kemudian membaca Al-Quran. Karena di setiap bulan Ramadan Jibril itu datang kepada Nabi SAW, tadarusan, belajar, ya, mengajarkan Nabi SAW Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Ya. Jadi kita menghidupkan malam kita bukan hanya dengan solat saja, tidak, dengan membaca Al-Quran, atau barangkali kita bisa memberikan sedekah di malam tersebut, ya, memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa dikatakan kita sudah menghidupkan malam kita dengan amal-amal saleh. Ya. Ya. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi SAW di 10 malam terakhir beliau membangunkan keluarganya. Ya. Beliau tidak mau kalau seandainya beliau saja yang mendapatkan keutamaan ini. Ya, karena keluarga merupakan tanggung jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sebagai seorang imam, sebagai seorang suami, dianjurkan untuk, ya, membagikan keutamaan ini, ya, bagi keluarga kita pada saat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi antum ajak coba, ya, keluarga, istri dan anak-anak antum untuk apa? Menghidupkan malam di 10 malam terakhir, diajak iktikaf bareng misalkan, ya. Kalau tidak bisa bareng di masjid, ya di rumah, ya, tapi tidak disebut dengan iktikaf. Ya, nanti kita akan sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan i'tikaf. Jadi ini keutamaan 10 malam terakhir. Ya. Ya. Dan kita bersama juga tahu bahwasanya di 10 malam terakhirlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam yang lebih baik dibandingkan dengan malam 1000 bulan. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang sahih, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita, menganjurkan, ya, agar kita mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi SAW lebih memperinci lagi di malam yang ke-21, di malam yang ke-23, 5, 7, dan 29, malam-malam yang ganjil. Ya, di malam-malam yang ganjil. Ya, tapi jangan sampai kita pilih-pilih, ya. Karena ini hadisnya umum. Nabi SAW mengatakan taharru lailatul qadri fil ashil awakhir. Meskipun ada perinciannya hadis yang lain. Ya, tapi kalau kita rinci di malam-malam yang ganjil, ya, maka kita akan keluar dari hadis ini. Padahal hadis ini mengatakan carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau bisa jangan sampai libur, ya, antum atau kita semua menghidupkan malam dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena ada sebagian dari kita dipilah-pilih itu malamnya. Ya, dia bersemangat di malam-malam yang ganjil saja. Ya. Ya, kita dianjurkan untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Ya. 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 Jadi di 10 malam terakhir jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita lewatkan 10 malam terakhir, ya, bulan Ramadan ini. Karena di situlah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menurunkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dibandingkan dengan malam 1000 bulan. Ibadah 1000 bulan sekitar berapa tahun itu? 83 tahunan. Ya.
Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata 1000 itu karena pada saat itu apa? 1000 itu paling banyak. Jadi orang-orang dahulu memahami bahwasanya 1000 itu adalah nilai yang paling tinggi pada saat itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata 1000. Ya. Artinya kalau sekarang berapa nilai yang paling tinggi? Ya. Ya, ya. Jadi seperti ini pendapat sebagian ulama. Ya. Jadi kita akan mendapatkan lebih dari 1000 bulan kalau seandainya pendapat itu ya sesuai dengan apa yang ya dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Ya. Jadi kalau sesuai yang kita pahami di sini adalah 1000 bulan. Ya, setara dengan 83 tahun. Ya. Ya. Jadi itu keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal ya memberikan kita kesehatan ya dan semangat untuk bisa menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah-ibadah ya, tentunya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ya hukum yang berkaitan dengan ibadah al-i'tikaf. Ya, kenapa kita menjelaskan tentang keutamaan 10 malam terakhir? Ya. Karena ada pendapat sebagian para ulama mengatakan i'tikaf itu sahnya hanya di 10 malam terakhir saja, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, nanti kita akan jelaskan di sini perbedaan ini. Ya. Jadi tidak sah kalau misalkan dilakukan di hari-hari selain 10 ya, hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan setiap pendapat ini memiliki dalil masing-masing. Ya, akan tapi yang lebih rajih nanti adalah ya pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya ya sahnya menjalankan ibadah i'tikaf di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan atau di selain ya hari-hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Itu pendapat yang lebih kuat ya, pendapat jumhur al-ulama. Ya, meskipun ya pendapat-pendapat ini memiliki dalil masing-masing ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. I'tikaf itu adalah ya pengertian i'tikaf. Ya, kita mulai dari pengertian al-i'tikaf ya. Apa yang dimaksud dengan al-i'tikaf ya? Jadi yang dimaksud dengan i'tikaf adalah mulazamatu syai' wal muwadhabatu wal iqbal wal maqam alaihi khairah. Jadi yang dimaksud dengan i'tikaf adalah secara bahasanya adalah kita mulazamah. Mulazamah itu artinya berdiam ya. Ya, mulazamatu syai' ya. Atau juga yang mengatakan habsun nafsi, menahan diri atau berdiam diri. Itu yang dimaksud dengan i'tikaf secara bahasa. Ya, jadi kalau misalkan ada yang bertanya kepada antum apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Kalau secara bahasa i'tikaf itu adalah menahan diri atau berdiam diri. Ya, berdiam diri atau mulazamatus syai'. Ya, ini secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah atau secara syar'i ya. Al-i'tikaf adalah luzumu masjid li ta'atillah ta'ala. Ya. Jadi kita berdiam diri di masjid dengan niat untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang dimaksud dengan i'tikaf. Ya, jadi kita berniat ya, i'tikaf dengan niatan yang seperti ini. Ya, berdiam diri di masjid dengan tujuan apa?
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat-niat antum selisihi nanti. Ketika antum sudah berada di masjid malah ngobrolnya yang lebih banyak dibandingkan dengan apa? Dengan beribadahnya. Di antara i'tikaf yang baik adalah antum menyendiri. Cari tempat-tempat yang strategis kira-kira di masjid, yang antum rasa bahwasanya di situ tidak akan didatengin, bukan didatengin Jadi antum pilih tempat-tempat yang tempat untuk menyendiri agar antum tidak menghabiskan waktu antum dengan berbicara. Karena tujuan antum berdiam diri di masjid adalah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud dengan al-i'tikaf. Ini yang dimaksud dengan al-i'tikaf secara istilah secara istilah. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian tidak boleh menyetubuhi atau berhubungan dengan istri-istri kalian di saat kalian itu apa? I'tikaf, menjalankan ibadah i'tikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atau di dalam masjid. Jadi yang dimaksud dengan i'tikaf adalah kita berniat menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala atau berdiam diri untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana? Di masjid. Itu yang disebut dengan al-i'tikaf. Jadi tempat yang sah untuk i'tikaf itu di mana? Di masjid. Di mana manusia itu mendirikan salat berjamaah. Karena kalau dilakukan di masjid-masjid yang tidak didirikan salat berjamaah, maka ditakutkan orang yang i'tikaf tersebut akan kehilangan pahala salat berjamaah. Kecuali kalau seandainya ada orang yang mungkin punya uzur yang tidak bisa datang ke masjid, maka syariat memberikan rukhsah kepadanya. Syariat memberikan rukhsah kepadanya untuk i'tikaf di masjid yang tidak didirikan salat berjamaah. Nah, kemudian itu yang dimaksud dengan al-i'tikaf. Itu yang dimaksud dengan al-i'tikaf. Kemudian waktu al-i'tikaf, kapan waktu kita beriktikaf? Nah, jumhurul ulama ala annahu fi kulli waqtin masnun fi Ramadan wa fi ghairihi. Sebagaimana yang saya katakan tadi, jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya sunnah hukumnya beriktikaf di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Ini jumhur al-ulama. Dalilnya mana? Ketika Umar radhiyallahu taala an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi binadrik." Maka penuhilah nazarmu. Dan pada saat itu bukan bulan Ramadan. Jadi boleh seseorang beriktikaf di selain bulan Ramadan. Tapi tentunya iktikaf di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu akan lebih utama dan lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya apa tadi? Hukumnya sunnah. Hukum menjalankan ibadah iktikaf itu sunnah. Kecuali ada satu pendapat ulama. Pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau memakruhkan.
alasan beliau ya. Jadi kata sebagian Malikiyah ya, kalau Malik, Al-Imam Malik itu imamnya. Tapi kalau Malikiyah adalah orang-orang yang bermadhab Maliki. Ya. Jika kata sebagian Malikiyah, ya, barangkali beliau belum sampai kepadanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya i'tikaf adalah ibadah yang disunnahkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi jumhur ulama mengatakan hukum i'tikaf itu apa? Sunnah. Di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Ya. Nah, tapi Nabi SAW itu paling ya, sering dan tidak pernah libur ya, menjalankan ibadah i'tikaf di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi pada suatu ketika Nabi SAW ya, di tahun ya, beliau SAW tidak bisa menjalankan ibadah i'tikaf ya. Di Ramadan tersebut beliau SAW mengqadanya di bulan-bulan yang lain. Ini beliau tidak mau ketinggalan ya, beliau tidak mau ketinggalan. Jadi beliau SAW mengqadanya di bulan apa? Syawal ya, di bulan Syawal ya. Ya, jadi beliau SAW ya, tidak mau kehilangan pahala yang luar biasa ini. Ya, ya, ya. Bermulazamah di masjid, ya, berdiam diri di masjid, ya, untuk apa? Menjalankan ibadah ya, atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hukum i'tikaf itu sunnah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan ya. Jadi kalau pendapat Imam Malik di bulan Ramadan itu sunnah ya. Tapi kalau di bulan yang lain hukumnya boleh ya. Hukumnya boleh. Nah, tapi pendapat yang kuat adalah ya, disunnahkan di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, dan lebih utama lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf ya. Jadi dalam masalah tadi ada perbedaan para ulama ya. Ada perbedaan para ulama ya. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh di selain bulan Ramadan, ada yang mengatakan ya boleh di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan ya. Tapi yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu boleh di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Nah, kemudian masalah yang selanjutnya, ma huwa aqallul i'tikaf. Jadi berapa lama ya minimal seseorang berdiam diri di masjid dan dia dikatakan sebagai orang yang menjalankan ibadah i'tikaf? Berapa lama? Ya, insyaallah antum ya, mungkin di setiap tahunnya sering ya, mengikuti kajian-kajian yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar i'tikaf. Antum masih ingat enggak? Berapa minimal ya, minimal durasi seseorang ya dapat dikatakan menjalankan ibadah i'tikaf? Nah, ada yang masih ingat enggak? Antum sudah lupa kayaknya ya. Afatul ilmi an-nisyan ya. Jadi musibahnya ilmu itu apa? Lupa ya. Maka kita ya karena barangkali mungkin kita i'tikafnya hanya di bulan Ramadan saja ya. Jadi kita ingatnya ya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu saja yang akan dibahas masalah i'tikaf ya. Tapi haknya ilmu itu untuk ya di murajaah, itu di antara hak ilmu yang kita sudah dapatkan. Ya, jangan sampai antum talabul ilmi belajar ini dan itu tapi antum tidak memurajaahnya, ulangi ya. Nah, jadi di sini aqal al-i'tikaf ya. Khilaf di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan ya 10 hari, ini yang pertama ya. Ya. Oke. Kemudian ada yang mengatakan 1 hari. Dan pendapat yang ketiga ada yang mengatakan lahzah atau sebentar saja. Ya.
tidak sampai hitungan hari. Ini sudah dikatakan ya seseorang menjalankan ibadah i'tikaf. Tapi pendapat yang ketiga ini pendapat yang lemah. Ya. Jadi pendapat yang benar yang kuat adalah ya bahwasanya seseorang durasi minimal seseorang dikatakan menjalankan ibadah i'tikaf adalah sehari. Ya, sehari semalam. Ya, ada juga yang mengatakan sehari atau sehari semalam. Ya. Jadi kalau sehari dari pagi sampai kapan? Sampai malam. Ya, tapi kalau sehari semalam pagi sampai pagi. Jadi ini yang rajih wallahu alam bisawab. Ya. Tapi jika seandainya antum mau keluar dari perbedaan ini, antum i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan. Ya, jadi minimal durasi seorang dikatakan menjalankan ibadah i'tikaf adalah sehari semalam. Ya, ini yang lebih kuat. Ya, ini yang paling kuat. 6. Ya. Jadi minhum man qala aqall i'tikaf 10 ayyam. Ada yang mengatakan 10 hari. Wa minhum man qala yaum wa lailah. Ada yang mengatakan sehari semalam. Wa minhum man qala yaum aw lailah. Ada juga yang mengatakan sehari atau semalam. Ya. Wa minhum man qala lahzah, ada yang mengatakan sebentar saja. Ya. Wa arjahul aqwal wa huwa alladhi tu'ayyiduhu al-adillah an aqallahu yaum aw lailah. Ya, jadi afwan ya. Tadi jadi pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih adalah yang sesuai dengan dalil ya. Jadi durasi minimal seseorang dikatakan menjalankan ibadah i'tikaf adalah sehari atau semalam. Ya, afwan, ini yang benar ya. Jadi bukan sehari semalam tapi sehari atau semalam. Ya. Ya, jadi sehari atau semalam ya. 6. Sebagaimana hadis Umar radhiyallahu taala anhu qal aufi binadhrik, ya, sebagaimana hadis Umar yang tadi saya katakan ya. Qal nadartu an a'takifa lailah. Jadi Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bernazar untuk melakukan ibadah i'tikaf semalam." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Aufi binadhrik. Ya, penuhilah nazarmu. Jadi kalau seandainya ya i'tikaf itu tidak boleh ya atau tidak sah kalau hanya semalam, ya Nabi SAW akan mengoreksi apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Akan tapi Nabi SAW mengatakan aufi binadhrik, lakukanlah nazarmu. Ya, artinya itu sah. Ya. Jadi seseorang beriktikaf hanya semalam. Di dalam riwayat yang lain yauman. Ya. Jadi Umar mengatakan saya bernazar untuk menjalankan ibadah i'tikaf sehari. Ini dalam riwayat yang lain dan kedua riwayat ini adalah riwayat yang sahihatan. Ya. Ya, jadi kedua riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Fa naqulu anna aqall al-i'tikaf yaum aw lailah li'annahu ta'abbudi. Jadi maka di sini para ulama menyimpulkan bahwasanya durasi minimal seseorang dikatakan menjalankan ibadah i'tikaf adalah sehari atau semalam. Ya, jadi bisa dipahami ya, sehari atau semalam. Nah, ya. Jadi ini yang berkaitan dengan apa? Durasi waktu. Ya, seseorang dikatakan menjalankan ibadah i'tikaf. Ya, nah. Kemudian masalah yang selanjutnya, ya, karena kita harus percepat ya waktunya. Kalau kita baca seluruhnya kan tidak cukup ya. Nah, mata yadkhulul mu'takif? Kapan seorang mu'takif? Mu'takif itu orang yang akan beriktikaf. Itu kapan mulai masuk masjidnya? Ya, ini juga khilaf. Yang namanya fikih itu pasti ada khilaf. Tapi kita mengamalkan yang mendekati dalil, dan itu yang lebih kuat. Ya, nah. Jadi kapan seseorang yang akan menjalankan ibadah i'tikaf itu masuk masjid? Ya, 6. Fihi qaulan, ada dua pendapat. Qawiyan, dan kedua pendapat ini apa? Kuat. Ya.
Qaulu jumhuril ulama ala annahu yadkhul qabla maghrib yaum 20 ay qabla ghurubi syamsi min yaum 20. Jadi pendapat yang pertama, jumhurul ulama mengatakan ya, seseorang itu masuk sebelum maghrib yaum 20. Ya, di hari yang ke-20 bulan Ramadan, sebelum maghrib seseorang itu masuk untuk beriktikaf. Di hari yang ke-20 nih, misalkan sekarang hari ke-20, sebelum maghrib ya, kalau antum ingin beriktikaf, antum diharuskan masuk ke masjid pada saat itu dan berniat untuk menjalankan ibadah iktikaf ya, di hari yang ke-20 ya, karena ntar malamnya ketika kita sudah menjalankan sholat maghrib itu sudah masuk ke hari yang keberapa? 21 ya, karena Islam itu pergantian harinya kapan? Maghrib ya. Kalau orang-orang salibi ya, orang-orang kufar itu pergantian harinya kapan? Tengah malam. Kita tidak seperti mereka ya. Nah, jadi kita pergantian harinya ya setelah maghrib, di saat matahari sudah tenggelam. Maka sebelum matahari tenggelam ya, ini pendapat jumhur ulama ya, bagi seseorang yang ingin menjalankan ibadah i'tikaf, maka dia harus masuk sebelum matahari tenggelam, karena malamnya sudah malam yang ke-21. Nah, kalau kita ingin i'tikaf selama 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan ya. Nah, hatta takuna fi'lan i'tikafat al-ashr al-awakhir, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha 'ala al-ashr al-awakhir wa man dakhala al-masjid ba'da ghurubi syamsi la yusdaq 'alaihi annahu i'takafa al-ashr al-awakhir kamilah. Agar seseorang itu dikatakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk beriktikaf. Bahkan Nabi SAW tidak ingin ketinggalan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya ya. Ya. Jadi kalau antum ingin mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan antum beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka antum masuknya sebelum matahari terbit di hari yang ke-20 ya. Ya. Nah, ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fihi qaul akhar wa huwa annahu yadkhul wa huwa, atau tadi bagi seseorang yang masuk setelah matahari terbit, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi kalau masuknya setelah maghrib, ya, berarti dia tidak seperti apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti dia berdosa, enggak. Maksudnya dia tidak mencontoh anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi dia tidak berdosa. Maksudnya di sini kan amalan sunnah, bukan amalan wajib. Jadi kita menyelisih Nabi bukan pada amalan wajib, tapi amalan sunnah, sehingga kita tidak mendapatkan dosa. Tapi kita kehilangan keutamaan yang luar biasa dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, fa fihi qaulu akhar wa huwa annahu yadkhul mu'takifuhu ba'da salatil fajri min yaumil wahid wal 20. Ini pendapat yang kedua. Ya, jadi orang yang mau beriktikaf boleh masuk di hari di waktu subuhnya setelah salat fajar ya, di hari yang ke-21 ya. Ini pendapat yang kedua. Ya. Jadi ba'da salatil fajri min yaumil wahid wal 20 ya. Wastadalla haula bi hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya hadis Aisyah ya. Idza arada an ya'takifa al-'ashr al-awakhir shalla subha thumma dakhala mu'takifahu ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin beriktikaf di 10 malam terakhir, ada 10 hari terakhir
hari terakhir bulan Ramadan beliau salat subuh. Kemudian setelah itu beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Ya, ke tempat i'tikafnya. Ini pendapat dalil yang kedua. Tapi dibantah dengan pendapat yang pertama nanti. Ya. Nah, jadi secara sekilas Aisyah mengatakan Nabi SAW setelah sholat subuh kemudian baru beliau SAW masuk ke tempat i'tikafnya. Jadi beliau SAW memiliki tempat khusus untuk beriktikaf. Ya. Jadi seperti apa? Khaimah, tenda seperti itu. Jadi beliau agar beliau tidak diganggu. Ya, agar beliau tidak terganggu dengan ya orang lain atau jamaah-jamaah yang lain. Jadi sunnah hukumnya kita beriktikaf dengan menggunakan tenda. Tapi jangan sampai kalau ya, jadi kita melihat maslahatnya ya, maslahat dan mafsadatnya. Ya, kalau semuanya penuh di sini tempat sholat di mana nanti? Ya, tapi kalau seandainya setelah sholat dirapikan lagi, kalau cukup ya boleh-boleh saja seperti itu. Ya, karena kalau terbuka seperti ini terkadang ya kita ngelihat teman kita kumpul ya dimampirin ngobrol lagi ya, baru baca Quran satu halaman ngelihat teman ngobrol atau ada yang datang ngajak ngobrol urusan dunia atau urusan yang lain, kita ya kena fitnahnya lagi, ikut ngobrol lagi ya. Jadi ini yang ditakutkan, sehingga beliau SAW memiliki tempat khusus untuk beriktikaf. Ya, untuk ambil pojokan aja, misalkan pojok situ ya. Jadi perjanjian ya sama teman-teman antum yang iktikaf, yang kalau ada yang datengin ini misalkan gitu ya. Nah, ya. Jadi karena ya tujuan kita iktikaf itu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tadi pendapat kedua ada dalilnya. Kemudian ya ada bantahannya ya. Ya, lakin huna waqfah haitsu innahu law dakhala ba'da as-subhi faqad fatathu lailatul 21 wa man fatathu lailatul kamilah la yasduq alaihi annahu i'takafa 10 layalin wa khasatan anna al-i'tikaf 10 layalin ma qala 10 ayyam. Ya, jadi di sini ada celah ya di dalam hadis ini. Ya. Ya. Jadi kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi Sallam tidak seperti itu. Ya. Jadi Nabi SAW memulai dari malamnya. Ya. Tapi beliau Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat i'tikafnya itu kapan? Subuhnya. Tapi dari sejak malam Nabi SAW itu sudah berada di mana? Di masjid. Ya. Jadi ini bantahan pendapat yang pertama. Nabi SAW dari sejak malam sudah berada di mana? Di masjid. Tapi beliau SAW masuk ke tempat i'tikaf kapan? Subuhnya ba'da salatil fajri. Karena Nabi SAW mengatakan atau menganjurkan kepada kita untuk i'tikaf berapa hari? 10 malam terakhir kan? Ya. Jadi bukan 10 hari, tapi dari sejak malamnya. Kalau orang masuknya subuh, dia akan ketinggalan malam yang ke-21. Padahal di dalam hadis yang lain yang sahih, ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah akan menurunkan malam Lailatul Qadar di malam yang ke-21. Ya. Jadi ini bantahan ya pendapat yang kedua. Jadi meskipun Aisyah mengatakan Nabi SAW masuk ke tempat i'tikafnya setelah sholat subuh, ya, tapi pendapat yang pertama mengatakan akan tapi Nabi SAW sudah berada di masjid sejak malamnya. Jadi beliau sudah masuk sejak malam. Tapi beliau masuk ke tempat i'tikaf, khaimahnya itu, tendanya itu kapan? Setelah salat fajar ya. Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala alam bisawab adalah yang pertama, yaitu masuknya kita ketika kita ingin menjalankan ibadah i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah sebelum matahari tenggelam di hari yang ke-20. Ya, di hari yang ke-20. Nah, jadi ini masalah apa namanya? Kapan seorang mu'takif atau orang yang akan beriktikaf masuk ke dalam masjid, ya, masuk ke dalam masjid. Nah,
Kemudian ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata zamanul khuruj, kemudian kapan keluarnya? Kapan keluarnya? Ya. Jadi kapan seseorang itu keluar? Ketika dia berniat ya melakukan ibadah i'tikaf ya di 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Nah, jumhurul ulama ala annahu yustahabbu lahu an la yakhruja minal masjid illa li salatil Id. Jumhur ulama mengatakan seseorang itu keluar ya ketika dia akan menjalankan ibadah salat Id. Ya, jadi keluarnya itu di saat dia akan melaksanakan salat Id baru dia keluar masjid. Ya, ketika dia akan ketika dia berniat menjalankan ibadah i'tikaf selama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Walakin law kharaja ba'da ghurubi syamsi min akhir yaum min Ramadan faqad tamma i'tikafu hadza bil ijma' hatta ala qaulil jumhur. Tapi kalau seandainya dia keluar ya setelah matahari tenggelam di terakhir hari kita berpuasa di bulan Ramadan, maka itu juga sudah pantas dikatakan adalah orang yang bertikaf. Ialah orang yang beriktikaf. Iktikafnya sah, tapi lebih utamanya subuh ketika kita akan menjalankan salat Id. Jadi boleh kita keluar ketika matahari tenggelam ya, di hari terakhir bulan Ramadan. Tapi mana yang lebih utama? Besoknya ketika kita akan melaksanakan salat Id. Nah, ya, jadi sah dan sudah pantas dikatakan sebagai orang yang beriktikaf. Lakin jumhur ulama akhdan min fi'li salaf yaqulun al-afdal ay yabqa ila ay yakhruj min masjidihi ila salatil Id. Jadi perbuatan atau amalan yang dicontohkan para salaf. Jadi kebiasaan para salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum, kebiasaan mereka adalah keluar ketika mereka akan melaksanakan salat Id, Idul Fitri. Ya, jadi itu kebiasaan yang dilakukan oleh para salaf radhiyallahu taala anhum wa arda. Tapi ketika ada orang yang keluar di saat matahari tenggelam di hari terakhir bulan Ramadan, maka tidak apa-apa. Ya, i'tikafnya itu apa? Sah. Ya, antum silakan dipilih. Antum memilih yang lebih utama ya atau yang hanya ya, antum ingin i'tikaf antum sah misalkan ya. Ya, silakan antum pilih ya. Nah. Ya. وهكذا فعل جمهور من السلف ومع ذلك إن خرج بعد الغروب فلا حرج عليه. Jadi itulah kebiasaan salaf. Tapi kalau keluar ketika ghurub, tenggelam matahari di hari terakhir, maka tidak mengapa. I'tikafnya sah saja ya. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah keluarnya seseorang ya. Nah, kemudian ya masalah selanjutnya syurut sihhatul i'tikaf. Jadi syarat sahnya i'tikaf. Ya. Jadi syarat sahnya i'tikaf. Ya. 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 Jadi sebelum kita masuk di sini, ya di sini ada mungkin pertanyaan atau ya termasuk masalah yang penting juga ya. Ya. Jadi apakah i'tikaf itu dikhususkan bagi laki-laki? Tidak perempuan, ya apakah ya, pernyataan seperti ini benar atau tidak? Ya, i'tikaf itu dikhususkan laki-laki atau boleh bagi wanita juga? Boleh bagi wanita. Ya ini jumhur ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya boleh nggak kalau perempuan i'tikaf? Ya, jadi pendapat yang kuat adalah boleh seorang wanita itu beriktikaf di mana? Di masjid selama tidak meninggalkan kewajibannya. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak kira-kira? Ya, dia lebih membandingkan melihat ya. Jadi melihat ya maslahatnya. Ya, kalau seandainya wanita ikut i'tikaf kemudian memiliki anak dan anaknya tidak ikut i'tikaf, kira-kira bisa ini enggak? Ya, kewajibannya bisa dipenuhi atau tidak?
Ya, jadi kita harus bisa melihat mana yang hukumnya wajib dan mana yang hukumnya sunnah. Ya, ya. Tapi kalau seandainya sekeluarga i'tikaf, ya, maka ini bisa dilakukan. Ya, misalkan antum sudah punya rencana, ya sekeluarga i'tikaf di masjid ini misalkan, dan makanan kan sudah ada, ya, dan insya Allah tidak ada yang, ya, tidak ada tanggungan lagi, ya. Jadi sudah sepakat dari awal, dan kebutuhan si anak juga sudah terpenuhi, maka ini boleh, ya, boleh seorang istri atau, ya, anak perempuan ikut beriktikaf, ya. Nah, meskipun ada pendapat sedikit, ya, pendapat sebagian ulama mengatakan Al-Hanafiyah. Jadi beliau mengatakan, ya, wanita yang masih muda nggak boleh iktikaf. Wanita yang masih muda, ya, tidak boleh iktikaf karena takut fitnah, ya. Tapi pendapat ini dibantah karena Safiyah, Aisyah radhiyallahu taala dan, ya, beberapa istri Nabi yang lainnya itu masih muda ketika beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang tadi adalah pendapat yang lemah, ya, ya. Jadi pendapat yang kuat bolehnya wanita yang masih muda itu menjalankan ibadah i'tikaf selama itu aman dari fitnah, ya, boleh. Hukum asalnya boleh, ya. Nah, jadi laki-laki perempuan boleh menjalankan ibadah i'tikaf. Nah, tadi kita, ya, masalah yang selanjutnya adalah syurut sihhatul i'tikaf. Jadi syarat sahnya seseorang menjalankan ibadah i'tikaf, ya. Di sini ada syarat yang muttafaq alaih. Jadi syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua syarat yang, ya, syarat yang mukhtalaf. Jadi syarat yang di situ para ulama itu berbeda pendapat apakah ini termasuk syarat atau tidak. Nah, ya. Jadi yang pertama di sini ruknul i'tikaf, ya. Jadi para ulama mengatakan ruknul i'tikaf syai'un wahid. Ya. Ba'dul ulama ja'al al-arkan arba'ah atau khamsah, was sahih anna ruknul i'tikaf ruknun wahid. Ya, di sini, ya, jadi beliau penulis mengatakan, ya, rukun, sebelum beliau menjelaskan tentang syaratnya, beliau, ya, menjelaskan tentang rukun. Rukun i'tikaf itu hanya satu, yaitu berdiam diri di masjid. Ya, itu rukun. Berarti kalau berdiam diri di masjid adalah rukun. Kalau kita keluar, ya, berarti hukum i'tikaf kita apa? Bisa batal. Ya, ya, meskipun nanti ada pengecualian, tapi, ya, pada asalnya rukun i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Wa huwa al-lubthu fil masjid ay luzumul masjid li ta'atillahi jalla wa ala wa li ibadatihi. Jadi berdiam di masjid untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ruknu la budda an yadura ma'ana fi katsir min al-ahkam wa huwa qa'idatun muhimmah tanfa'una fi bayani anna man kharaja an hadha ar-rukn faqad waqa'a imma fi at-taqsir aw waqa'a fi ibtal al-i'tikaf. Ya, jadi kalau ada orang yang keluar dari masjid, ya, ada dua kemungkinan. Dia akan berkurang pahala i'tikafnya kalau seandainya dia keluar, ya, karena uzur yang syar'i, ya. Dan jikalau seandainya dia keluar, atau yang kedua dia akan batal ibadah i'tikafnya. Batal ibadah i'tikafnya. Dia ada dua kemungkinan, ya. Fa naqul rukun i'tikaf syai'un wahid al-qaul as-sahih wa huwa al-lubthu fil masjid, yaitu jadi rukun i'tikaf yang benar adalah satu, yaitu berdiam diri di masjid. Jadi kalau keluar i'tikaf kita bisa batal atau paling enggak, ya, pahala kita akan berkurang kalau seandainya kita keluar, ya, karena ada hajat atau keperluan yang syar'i. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian tadi rukunnya. Syurutnya sekarang, syurutul i'tikaf yang disepakati, ya. Ada 5. Ya, yang pertama adalah Islam, ya, seperti salat. Kemudian berakal. Nggak boleh, berarti orang gila nggak boleh ntar buat onar di masjid, kan, ya, buat, ya, kerusuhan atau yang lainnya, ya, sehingga mengganggu orang yang lain menjalankan ibadah i'tikaf. Wa tamyiz. Kemudian yang ketiga orang yang sudah membedakan, ya, berarti kalau masih kecil gimana?
lebih baik jangan, tidak boleh, karena itu akan banyak mafsadatnya nanti. Ya, kita lagi baca-baca Al-Quran, misalkan lagi sholat, ya, ada sebagian dari kita mungkin mengajak anak-anak yang masih kecil itikaf, ya, taunya dia bukan, ya, nggak bisa diam di masjid misalkan, ya, lari kemana-mana, sehingga orang yang sedang baca Quran terganggu, orang yang sedang menjalankan sholat, memperbanyak sholat sunnah terganggu. Makanya di sini di antara syarat yang sudah disepakati adalah at-tamyiz. Ya, 6. Kemudian yang selanjutnya adalah an-niyah, harus ada niat, dan niat itu tidak harus dilafazkan, cukup diniatkan di dalam hati. Ya, karena kalau seluruh niat dilafazkan maka akan susah nanti, apalagi orang yang nggak bisa bahasa Arab. Ya, mau melakukan ibadah ini harus ada niat. Niatnya gimana dong? Saya cuma bisa niat sholat doang misalkan. Yang dia sering dengar niat sholat saja misalkan. Ya, maka yang benar itu adalah niat itu di apa namanya? Di hati, bukan dilafazkan. Ya, kalau sholat mungkin kita sering dengar. Ya, tapi kalau sudah, ya, berpindah ibadah yang lain, ya, jadi malah itu membingungkan kaum muslimin yang belum memahami bahasa Arab. Ya, maka yang benar itu adalah, ya, berniat itu di hati, bukan dilafazkan dalam ibadah apapun itu, Nah, jadi itu rukun, syarat yang selanjutnya, ya, Islam berakal, tamyiz, dan niyah. Wa an yakuna fi masjid. Ini syarat yang selanjutnya. Jadi itikaf itu harus di masjid. Ya, wa syartu ay yakuna fi masjid qad yaqulu qail la hajata ilaihi huna li'annahu ruknun. Ya, ada juga yang mengatakan ini tidak masuk syarat. Tidak masuk syarat karena sudah termasuk apa? Rukun. Ya, karena tadi sudah kita sebutkan rukun itikaf itu apa? Berdiam diri di mana? Di masjid, sehingga tidak usah kita masukkan ke dalam syarat beriktikaf, ya. Lakin dzakarahu ba'dul ulama min babi ta'kid. Tapi ini sebagai penguat bahwasanya itikaf yang sah itu di mana? Di masjid, enggak boleh di rumah. Ya, tidak boleh di mana? Di rumah. Ini sebagai takkid, penguat. Ya. Jadi sengaja sebagian ulama itu menyebutkan di antara syarat sahnya seseorang beriktikaf itu adalah di masjid, padahal sudah disebutkan di awal bahwasanya masjid itu termasuk apa? Rukunnya, tapi diulang oleh para ulama untuk menguatkan, ya, menguatkan bahwasanya iktikaf itu akan sah ketika dilakukan di mana? Di masjid. Nah, ya. Hatta la yajlis insan fi musalla fi baitihi atau fi musalla akhar wa yaqul i'takaftu, ya, agar orang tidak mengatakan ketika dia duduk di masjid, di musalla rumahnya misalkan, ya, misalkan ada orang kan yang buat musalla di rumahnya, dia duduk di situ misalkan, dia mengatakan saya menjalankan ibadah itikaf, ya, maka, ya, itikaf yang sah adalah ketika dilakukan di masjid, ya, yang didirikan salat, ya, di mana manusia mendirikan salat berjamaah. Nah, kemudian itu yang muttafaq, yang yang disepakati. Ammal mukhtalaf fiha wal rajih ishtiratuha, ya, jadi kalau yang yang ada perselisihan ulama, ya, dalam masalah ini syaratnya, ya, di antaranya adalah at-taharatu minal haid wan nifas. Ini syarat yang diperselisihkan, ya, at-taharah minal haid wan nifas wal janabah, hadha syartun 'ala ar-rajih, wa aidan idzan as-sayd ar-raqiq wa idn az-zawj lizawjah, hadhihi syartun rajihah, ya. Tapi sebagian besar ulama mengatakan ini syarat yang dikuatkan. Ya, meskipun ada khilaf di sini, tapi, ya, sebagian besar mengatakan ini adalah syarat yang kuat, yang sesuai dengan dalil. Itu, ya, harus berarti orang yang haid tidak boleh, ya, menjalankan ibadah iktikaf, ya. Kemudian syarat yang lain, ya, yang diperselisihkan tapi itu sah, ya, maksudnya pendapat syarat yang kuat adalah izin seorang suami terhadap istrinya, ya, meskipun khilaf, ada perselisihan, tapi itu dikuatkan oleh para ulama, ya, dan mereka masukkan ke dalam syarat, ya. Jadi orang yang haid dan orang yang nifas tidak boleh,
ya tidak boleh apa? Ya, menjalankan ibadah i'tikaf. Kalau orang yang ya mengalir darinya darah al-istihadah, penyakit, boleh apa tidak? Boleh, ya, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang sahih ketika ya ada di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang sedang ada menderita damul istihadah, ya. Jadi ada darah penyakit yang mengalir, ya. Kemudian Nabi SAW ya memerintahkan kepadanya untuk apa? Membawa alas agar darah tersebut tidak mengenai masjid. Ya, tapi kalau orang yang haid dan nifas tidak boleh. Tapi kalau dam al-mustahadah, darah penyakit, tidak apa-apa ya. Sebagaimana ketika orang yang keluar darinya, seorang wanita yang keluar darinya darah penyakit, dia juga diperbolehkan untuk salat, kemudian diperbolehkan juga disetubui oleh suaminya, maka ketika dia ingin menjalankan ibadah i'tikaf juga diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah orang yang haid dan nifas, ya. Kemudian seorang istri yang tidak mendapatkan izin dari suaminya, kalau diizinkan tafadhol ya. Nah, sampai jam 5 kurang 4 ya tadi ya pesannya ya. Jadi masih syaratnya, barangkali nanti kita sempurnakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan insyaallah. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, kita jelaskan hukum-hukum seputar ibadah i'tikaf ya. Nah, masih banyak sebenarnya, masih banyak ya. Ya, tempat i'tikaf ya. Kemudian apakah seorang wanita sah beriktikaf di masjid rumahnya, ya. Kemudian masjid yang sah ya dijadikan sebagai tempat beriktikaf, ya. Nah, jadi masih banyak lagi sebenarnya ya yang belum kita bisa jelaskan ya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan iktikaf. Nah, tapi mungkin karena waktu sudah selesai, sudah habis ya. Jadi kita akan berpindah kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, fadhal yang memiliki pertanyaan ya, saya persilakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak ya kita jadikan PR bersama insyaallah ya. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkhususkan. Ayo, nah. Nah, jadi pertanyaan pertama, bolehkah mengkhususkan satu masjid atau masjid tertentu untuk menjalankan ibadah i'tikaf? Ya, kalau antum misalkan melihat masjid tersebut adalah masjid yang membuat antum nyaman dan antum bisa lebih memaksimalkan ibadah antum kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, misalkan tidak ada kebisingan, tidak ada keributan dan yang lain, silahkan. Ya, silahkan ya. Karena tidak disyaratkan di sini ya masjid yang dekat dengan rumah, misalkan dengan salat berjamaah ya, salat berjamaah. Jadi boleh kita menentukan satu masjid ya yang kita pilih untuk menjalankan ibadah i'tikaf, apalagi kalau seandainya masjid tersebut adalah masjid yang membuat antum nyaman dan membuat antum lebih banyak ya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di situ banyak orang-orang yang semangat di dalam talabul ilminya, sehingga ketika antum ya futur membaca Al-Qur'an, melakukan ya salat sunnah misalkan, antum bisa mudzakarah ya, mudzakarah membahas tentang ilmu-ilmu agama ya, apalagi di situ ada ustadz yang i'tikaf. Tapi jangan sampai antum ya mengganggu, antum tanya dulu ya. Nah, di barangkali ustaznya juga ingin perbanyak baca Quran ya, tapi kalau seandainya ya
ada kesepakatan dari awal, silakan yang ingin bertanya masalah agama, karena itu juga merupakan apa? Amal soleh, yang merupakan ya hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, apakah kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dunia? Ya, dunia itu sangat hina Pak ya sebenarnya. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dunia, itu adalah hadiah sampingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan apa? Jalan keluar, berikan solusi yang terbaik bagi orang tersebut. Ketika dia sulit dalam kehidupan dunianya, Allah akan bukakan solusi baginya. Ketika kita memang benar-benar beribadah kepada Allah, ya, bukan beribadah tapi dengan tujuan mendapatkan dunia. Ini salah nantinya, ya. Jadi kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi ya dari dunia yang kita dapatkan itu adalah bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena itu janji Allah. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, maka Allah akan bukakan pintu keluar atau solusi, akan berikan solusi baginya, ya, dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan tanya yang lain. Nah. Nah, silakan. Nah. Nah, ya jadi seperti itu, ya. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kan di sini kita tidak bisa memastikan bahwasanya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjidnya, ya, kan di sini memang ada batasan-batasan masjid pada saat itu. Meskipun kalau kan khaimahnya kecil kan, ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di masjid dan beliau belum masuki tempat khusus beliau, yaitu khemah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini bantahan yang pendapat yang pertama tadi, yang pendapat kedua mengatakan bahwasanya seseorang itu yang ingin beriktikaf, ya, masuknya itu ketika setelah sholat subuh, karena hadis Aisyah ini. Ya, ini kan pandangan sekilas dari orang yang menjadikan dalil ini sebagai apa? Ya, hadis Aisyah ini sebagai dalil bolehnya seseorang masuk di waktu subuh. Ini pandangan sekilas. Ini kan pemahaman. Nah, di antara sebab terjadinya perbedaan itu salah memahami hadis. Ya, jadi berbeda di dalam pemahaman hadis. Ya, karena pendapat yang pertama tadi, yaitu masuk, ya, seseorang masuk ketika akan menjalankan ibadah i'tikaf sebelum tenggelamnya matahari. Karena Nabi SAW juga dalam hadis yang lain memerintahkan apa? Seseorang itu, ya, menjalankan ibadah i'tikaf dari sejak malam yang ke-21. Ya, maksudnya malamnya ke-21, ya. Ya, jadi digabungkan oleh pendapat yang pertama tadi yang lebih kuat. Ya, jadi kalau seandainya kita melihat pendapat yang kedua ini tadi, hadis yang padahal itu masih ada ihtimal, ada kemungkinan Nabi SAW berada di masjid, ya, dia akan kehilangan keutamaan malam ke-21 sehingga dia tidak dikatakan beriktikaf selama, ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini pendapat yang mengumpulkan,
Ya, jadi pendapat yang mengumpulkan antara hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada umatnya untuk beriktikaf dari malam yang ke-21, ya, sehingga dikatakan dia beriktikaf di 10 malam terakhir dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sehingga tidak ada hadis yang bertentangan. Karena masih ada kemungkinan, ya, wallahu alam bisawab, mungkin seperti itu, Pak, ya. Ada yang lain? Salam. Gimana caranya kita yang mau beriktikaf sedangkan pada pagi harinya kita ada kewajiban kerja? Nah, jadi ini sebenarnya masalah bersama, ya. Ini antum mewakili banyak orang sebenarnya. Iya. Ya, itu kemarin ada konsekuensi, ya. Jadi kalau antum bisa ngambil cuti, ya, karena di situ kan Allah yang menjanjikan bagi antum. Antum mungkin sejak awal yang dagang misalkan, sebelum 10 malam terakhir itu tiba, antum maksimalkan dulu tuh, persiapkan. Ya, persediaan untuk 10 malam terakhir bagi pedagang misalkan nih. Kalau pedagang pun enak, ya. Tapi kalau pekerja kantor, nah bingung lagi kalau kayak gini nih. Kalau pekerja kantor barangkali antum bisa minta cuti. Bisa nggak cuti segitu, Pak? Nggak bisa, ya? Bisa nggak? Nggak bisa, tuh yang jawab, ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Paling tidak antum, ya, memaksimalkan. Kalau nggak bisa 10 malam terakhir, ya, kan syarat sahnya itikaf itu semalam atau sehari, ya. Dan antum tadi, kalau misalkan bisanya di 5 hari terakhir, antum maksimalkan di situ, ya. Tapi ketika antum mengorbankan misalkan, dan misalkan pekerjaan antum tidak tidak hilang misalkan, dan antum bisa, ya, mungkin ada di antara antum yang bisa ngambil cuti misalkan 10 hari, ya, ini sudah ambil, ya, karena di situ kan ada janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menjanjikan apa? Malam Lailatul Qadar, ya, yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Kalau mungkin, ya, pimpinan antum menjanjikan THR yang mungkin berapa juta misalkan, antum bandingkan dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi antum, ya. Kalau kita dijanjikan oleh pimpinan kita misalkan, ya, kalau kita lembur dari malam yang ke-21, ya, sampai malam yang sampai akhir misalkan, ya, bulan Ramadan antum dijanjikan THR miliaran, pasti antum akan bersemangat, ya kan? Ya, itu cuma miliaran. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha melipat gandakan pahala. Coba antum pilih janji siapa? Ya, tapi kan kembali lagi, ya, kita bisa melihat di situ, ya, maslahat dan mafsadatnya. Ketika antum bisa, ya, mengambil waktu libur misalkan, atau di sela-sela antum bekerja, antum pergunakan. Nggak bisa pagi, ya malamnya. Nggak bisa malam, ya paginya, ya. Kalau antum mengharapkan pahala 10 malam terakhir, ya nggak bisa, antum nggak bisa mengorbankan kerjaan antum, ya. Ya. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengorbanan. Inna 'idhamil jaza ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya ganjaran pahala seseorang sesuai dengan besarnya ujian dan pengorbanan. Al-muhajirin wal ansar, ketika kaum muhajirin ketika mereka berhijrah, ya, dari kota Mekkah ke Madinah, ya, apa yang mereka tinggalkan? Seluruhnya, ya, harta mereka tinggalkan, ya, istri yang belum masuk Islam mereka tinggalkan, anak-anak yang tinggalin, perdagangan mereka tinggalkan. Mereka ada yang membawa diri sendiri doang, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam Al-Qur'an, ya. Intinya inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Ya, besar kecilnya balasan pahala seseorang sesuai dengan ujiannya. Wallahu alam bisawab. Jadi masih ada kemungkinan antum bisa menjalankan ibadah i'tikaf. Tapi kalau sempurna 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir, itu mungkin tidak bisa, susah. Kalau bagi para pekerja susah itu, ya, bagi karyawan susah, ya. Tapi kalau untuk pedagang mungkin bisa dimaksimalkan, ya. Jadi di 20 awal hari bulan Ramadan dia mungkin lebih lembur lah, istilahnya lembur, ya. Jadi lemburnya di situ. Yang tadi, ya, misalkan dari pagi
dia mungkin berapa jam saja mungkin bisa tambah lagi, sehingga ya ketika dia sudah masuk di 10 malam terakhir, ya dia sudah ada persediaan untuk ya kebutuhan ya 10 hari di bulan akhir di bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi masih ada kesempatan ya. Ya, sehari dari pagi misalkan setelah salat subuh sampai maghrib ya. Kalau satpam juga bisa sebenarnya, kan ada sip malam, sip pagi. Kalau tapi tergantung ini ya, apa namanya, kondisinya seperti apa. Wallahu alam bisawab. Ada yang lain? Fadhal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amal soleh secara umum ya, amal soleh secara umum ya, entah itu membaca Al-Quran, kemudian perbanyak salat sunnah ya, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau seandainya diadakan kajian malamnya, mudzakarah, tidak apa-apa. Ya, jadi tidak apa-apa ya. Yang lebih utama kalau kita lihat adalah ketika kita bermudzakarah. Ya, karena mudzakarah atau mendiskusikan ilmu agama ya. Kalau seandainya kita misalkan pembicaraan kita tidak akan keluar dari situ. Kalau tidak ditakutkan seperti itu, maka itu yang lebih afdal. Ya, karena manfaatnya untuk kita sendiri dan untuk orang lain nantinya. Ya, makanya kan Nabi SAW mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna. Ya, jadi perbedaan orang yang ahli ibadah itu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang perbanyak salat sunnahnya, salat ininya. Itu kan buat siapa? Faedahnya buat dia sendiri, kan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau seorang alim, seorang talibul ilmi, ya, itu kan faedahnya akan kembali kepada dirinya dan orang-orang yang ia akan dakwahi nantinya, ya, keluarganya, anaknya, istrinya dan kerabat-kerabatnya. Sehingga ya dia akan mengangkat bisa mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang-orang yang ia cintai. Jadi kalau seandainya ya, ya kita misalkan mendengarkan ya kajian atau ceramah itu, ya, kita lebih fokus dan bisa fokus, maka itu yang lebih utama ya. Wallahu alam bisawab ya, karena di situ kan amalan sunnah semua di situ. Ya, kata Muhammad rahimahullahu taala ya. Jadi amalan sunnah yang paling afdal adalah talabul ilmi ya, liman sahhat niyatuhu. Tapi ada syaratnya, kalau niatnya itu benar ya. Jadi amalan sunnah ya, yang paling afdal, yang paling utama adalah apa? Talabul ilmi, karena manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga ya. Jadi kalau seandainya antum bisa fokus di situ ya, ada mudzakarah, ya, biasanya ada di sebagian masjid itu ada. Nah, ada apa namanya? Jadi i'tikaf itu bukan disediakan, difasilitasi, ada kajiannya biasanya. Ya, ada kajiannya ya. Ya. Wallahu alam bisawab ya, mungkin seperti itu, Pak. Tidak apa-apa insyaallah. Antum bisa menjamin enggak? Antum enggak buka yang lain-lain nanti. Nah, itu aja ya. Ya, karena seseorang kan tidak ada yang bisa menjamin dirinya aman dari yang namanya fitnah. Ya, misalkan ada buka bola, ada ini. Wah, ini kayaknya lama banget nih bukanya gitu. Jadi, itu intinya di situ. Ya, kembali kepada diri antum masing-masing ya. Naam. Wallahu alam bisawab ya.
Nah, ya. Jadi di sini ada pertanyaan Ustadz, ya, apakah boleh melakukan i'tikaf di suatu musalla, di suatu perkampungan yang jarang ada masjidnya? Ya. Sebenarnya kalau musola itu masjid kalau di Arab, ya nggak ada musola kalau di Arab. Ya. Ketika itu dirikan sholat berjamaah di situ, ya. Jadi insya Allah boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada, ya kita tengok lihat dulu kan. Jadi syariat Islam itu idza dhaqa ittasa'. Ketika kondisi seseorang itu menyempit, maka syariat itu akan lebih meluas. Itu syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di sini ada orang yang tinggal di sebuah perkampungan, ya, dan hanya ada masjid itu saja dan jarang didirikan sholat berjamaah di situ misalkan, apakah boleh kita beriktikaf di situ? Ya boleh, karena ya tidak ada yang lain. Antum buat misalkan, buat aja di situ, buat sebagai masjid. Barangkali dengan cara itu kedepannya masjid tersebut dijadikan sebagai ya syiar untuk mendirikan salat berjamaah, ya. Nah, intinya syariat Islam idza dhaqat ittasa' itu, ya. Jadi ketika kondisi seseorang itu menyempit, ya, maka syariat Allah Subhanahu wa taala akan meluas. Sama ketika ada seseorang yang berada di tengah hutan, kemudian tidak ada makanan, yang ada cuma ada ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak makan, dia akan mati. Maka insyaallah itu diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Sebagaimana yang ya disampaikan oleh Syekh Al-Khalid Saleh Al-Musyaikhi, beliau mengatakan bagi orang-orang yang memiliki uzur, kalau misalkan dia tidak ada masjid, ya, atau misalkan dia sakit, maka boleh dia menggunakan musola rumahnya untuk apa? Beriktikaf, ya. Ini kan sesuai dengan kondisi seseorang. Wallahu alam bishawab, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Enggak tahu ini berkaitan apa enggak, Allah alam. Bismillah, Ustaz, bagaimana hubungan antara takdir kita yang telah Allah tetapkan 5.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan dengan takdir yang dapat dirubah saat kita berdoa saat i'tikaf, ya. Jadi ini pertanyaan, berdoa saat i'tikaf, ya, memang bisa merubah takdir gitu. Memang ada keterangan seperti itu. Ya, jadi para ulama mengatakan, ya, keutamaan, ya, jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan i'tikaf itu sedikit, ya, tidak banyak, ya. Jadi sedikit, tidak banyak. Jadi kalau antum mendapatkan ya hadis-hadis banyak tentang keutamaan i'tikaf, itu berarti antum harus lihat dulu apakah ya hadis ini memang ada asalnya atau tidak, ya. Jadi kata ulama sangat sedikit sekali, ya. Jadi bisa dihitung. Jadi kalau seandainya di sini ya berdoa saat i'tikaf, ya mungkin ibunya kali ya mendapatkan ya ada sebuah penjelasan bahwasanya berdoa di saat i'tikaf bisa merubah takdir, ya. Ini mungkin secara umum doa itu, ya. Tapi yang dimaksud adalah doa yang bisa, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yuraddal qadaru ila du'a, ya, tidak merubah takdir, ya. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir yang dimaksud di sini adalah takdir yang apa namanya? Jadi bukan yang sudah ditentukan 5.000 tahun yang lalu, tidak. Ya, dan ini kan takdir tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bisa merubahnya. Ya, dengan doa yang kita panjatkan, ya, sebagaimana yang Nabi SAW, la yuraddal qadaru illa du'a. Jadi dengan usaha yang kita lakukan, doa, ya, kita bisa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa merubah takdir buruk kita menjadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ya Allah alam bishawab. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, ya. Ada yang lain? Ini 5 menit lagi, ya. Jadi selesainya jam 5:04 kalau nggak salah tadi. Jadi pertanyaan jam 5 kurang 1/4, ya. Jam 5:04 selesainya. Nah, sekarang yang keberapa, Pak? 11, ya. Jadi masih, ya, kita harus senantiasa
selalu ingat ya bahwasanya ya hari-hari di bulan Ramadan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan ayyamam ma'dudat. Jadi hari-hari yang sangat terbatas. Tapi keutamaannya Masya Allah sangat luar biasa. Ya. Jadi kita harus menyadari itu dan selalu ingat ya, agar ya satu hari tidak terlewatkan kecuali kita sudah memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan hilang. Hari-hari ini akan kita lewatkan dan akan hilang. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendapatkan doa dari Nabi SAW, doa yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi Muhammad SAW. Berapa kali beliau mengaminkan? Udah berapa? Itu banyak sebab-sebab dikabulkannya doa itu sudah beliau lakukan. Dan yang mendoakan, yang mengaminkan adalah Nabi SAW, dan yang mengucapkan doa itu adalah Jibril alaihissalam. Kurang apa lagi coba? Ya, ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, ini faedah sedikit ya. Nabi naik ke atas mimbar dalam hadis Abu Hurairah, ya. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba mengatakan amin amin sebanyak 3 kali. Lantas para sahabat bingung, kenapa Nabi SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Para sahabat bertanya, ma kunta tasna'u dzalik ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Kemudian mengatakan, ragima anfu abdin, sungguh celaka bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan. Man adraka Ramadan thumma salakha min falam yughfar lah. Dia mendapati bulan Ramadan, Allah kasih kesempatan bertemu dengan bulan yang penuh pengampunan, keberkahan, pahala yang dilipat gandakan, bulan Al-Quran. Akan tetapi bulan yang dimana Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dia lakukan. Akan tapi itu semua tidak bisa menjadikan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah orang yang celaka, kata Nabi SAW. Ya, ini orang yang celaka. Padahal kita semua tahu nih bahwasanya Nabi jarang sekali mendoakan keburukan bagi umatnya. Ya, tapi beliau khususkan bagi orang yang sudah kelewatan. Sudah dikasih ketemu dengan bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala seseorang. Ya, bulan di mana Allah akan mengampuni dan di setiap malamnya Allah akan membebaskan seseorang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu semua tidak bisa menjadikan dirinya apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ragima anfa abdin. Dialah orang yang sangat kecewa, orang yang sangat celaka, dan ya dia pantas mendapatkan kehancuran. Ya, takwa dia tidak dapatkan. Padahal tujuan puasa di antaranya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala yang berlipat ganda dia tidak dapatkan. Ya, kemudian dijauhkan dari api neraka dia juga tidak dapatkan. Ya. Ini kerugian bagi orang-orang yang tadi tidak memaksimalkan amal ibadahnya ketika dia menjalankan ya ibadah puasa atau tidak memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan, atau barangkali dia tidak berilmu sebelum dia bertemu dengan bulan Ramadan. Ini pentingnya ilmu itu jamaah. Ya, karena bulan Ramadan, sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan kita harus berilmu terlebih dahulu. Jangan sampai kita berpuasa tapi puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kata Nabi SAW, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Ada orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Puasanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Ini orang yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Dia hanya memuasakan perutnya saja. Padahal kata Jabir radhiyallahu taala anhu, "Idza sumta falyasum sam'uk." Kalau engkau berpuasa, puasakanlah telingamu. Wal yasum basaruk, puasakanlah pandanganmu. Wal yasum lisanuk, dan puasakanlah lidahmu. Minal muharramat wal munkarat, dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari seluruh kemungkaran. Ini puasa yang sebenarnya, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena ancaman Nabi SAW tadi ada orang yang berpuasa tapi dia mendapatkan apa? Lapar dan dahaga saja. Puasanya sah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena dusta, persaksian palsu, mengganggu orang, ghibah, namimah dan yang lain tidak bisa ia tinggalkan ketika dia berpuasa. Telinganya masih mendengarkan ghibah misalkan, matanya masih memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka ini puasa yang tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ay yad'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan persaksian palsu dusta dan mengamalkan perbuatan-perbuatan buruk, ya, maka Allah tidak akan berkepentingan dengan puasa yang dia lakukan. Maka kita harus jangan sampai ketika kita berpuasa kita hanya memuasakan perut kita dari rasa haus dan lapar, tapi puasa yang sungguhnya adalah ketika kita memuasakan pendengaran kita, pandangan kita, ya, kemudian lisan kita dan anggota badan kita dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat pendapat Ibnu Hazm, ya, Zahiri, ya, yang beliau, ya, hanya melihat zahir nas saja, ya, beliau berpendapat orang yang berpuasa melakukan kemaksiatan puasanya itu batal. Kan maksiat itu umum, ya. Kalau kita bohong puasa kita batal dan kita wajib menggantinya. Ini pendapat Ibnu Hazm. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Ya, puasanya sah tapi, ya, pahalanya barangkali terkikis dengan kedustaannya, dengan pandangan keharamannya, dengan pendengaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.